Seorang gadis penjual nasi uduk yang hidupnya serba pas-pasan, harus dihadapkan pada kenyataan pahitnya hidup di ibu kota. Suatu hari, ia memberikan satu-satunya porsi dagangannya yang tersisa kepada seorang pria kumal yang kelaparan di pinggir jalan. Dia tidak tahu, keikhlasan kecil yang ia berikan hari itu akan mengubah seluruh takdirnya. Keesokan harinya, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan warung tenda sederhananya. Dan pria yang kemarin terlihat lusuh, kini keluar dengan gagah, memanggilnya Nyonya. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang di Ken Arok Productions. Kisah ini akan mengaduk-aduk perasaan kita tentang takdir dan kebaikan hati. Agar kami di sini semakin bersemangat menyajikan cerita-cerita terbaik, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar Anda. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga hidupnya selalu dilimpahi rezeki yang berkah, diberikan kesehatan yang paripurna, dijauhkan dari segala macam bahaya, dan selalu menemukan kebahagiaan di setiap langkahnya. Amin ya Robbal Alamin. Kalian yang sedang menonton ini, berasal dari daerah mana saja? Coba tulis di kolom komentar ya. Insya Allah, doa-doa baik kita semua bisa terkabul atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, penguasa alam semesta. Selamat menyaksikan. Langit Jakarta masih memamerkan sisa-sisa gelapnya. Embun pagi masih menggantung di dedaunan, ketika suara jam beker tua memecah keheningan di sebuah kamar kontrakan petak yang sempit di bilangan padat penduduk. Alia, seorang gadis dengan wajah yang menyimpan lelah namun tetap memancarkan tekad, segera mematikan alarm itu. Matanya mungkin masih berat, tapi ia tahu, nasib tidak akan berubah jika ia hanya berdiam diri dan mengeluh. Ia harus segera bangkit. Tanpa menunda waktu, ia bergegas mengambil air wudhu, menunaikan kewajiban subuhnya, lalu menyalakan kompor. Di dapur mungil yang berbagi tempat dengan ruang tamunya, tangan Alia mulai menari lincah. Mencuci beras, mengaron nasi dengan santan wangi yang beraroma daun salam dan serai. Ia mengaduknya dengan penuh kesabaran. Asap tipis mengepul dari dalam panci, seolah membawa harapan baru untuk hari itu. Sambil menunggu nasinya matang sempurna, ia menyiapkan lauk pauk sederhana. Orek tempe kering, bihun goreng, irisan telur dadar, dan sambal kacang yang pedasnya menggigit lidah. Semua ia masak dengan bumbu kejujuran dan kerja keras. 1 jam kemudian, matahari baru saja mengintip, Alia sudah terlihat mendorong gerobak tenda kecilnya. Roda-rodanya berderit pelan, menjadi satu-satunya suara di gang sempit yang masih tertidur itu. Ia menuju tempatnya biasa mangkal. Sebuah lokasi di trotoar, di persimpangan jalan besar kawasan Sudirman. Di sanalah ironi itu terlihat begitu nyata. Tenda terpal birunya yang sederhana berdiri kaku, seolah menantang deretan gedung pencakar langit di seberangnya. Gedung-gedung kaca itu menjulang angkuh, memantulkan cahaya matahari pertama, seolah mengejek gerobak kecil Alia yang berjuang mencari rezeki receh demi receh. Alia mulai menata masakannya di etalase kaca kecilnya. Nasi uduk yang masih hangat, ditaburi bawang goreng renyah. Aroma gurihnya mulai menguar, mencoba menarik perhatian para pekerja kantor yang mulai lalu lalang. Namun pagi itu, hatinya tidak setenang biasanya. Pikirannya melayang pada sepucuk surat tagihan yang tergeletak di atas meja kontrakannya. Uang sewa sudah menunggak 2 bulan. Bapak pemilik kontrakan sudah mengancam akan mengusirnya jika akhir minggu ini ia belum juga membayar. Bukan hanya itu yang membuatnya resah. Panggilan telepon dari kampung semalam masih terngiang jelas di telinganya. Ibunya harus segera membeli obat lagi, obat yang harganya tidak murah untuk ukuran pedagang nasi uduk sepertinya. Alia menghela napas panjang, mencoba mengusir kabut kekhawatiran dari wajahnya. Ia harus tersenyum. Kepada pelanggan, senyuman adalah pelayanan utama. Ya Allah, lancarkan rezekiku hari ini, bisiknya dalam hati. Ia belum tahu bahwa hari itu, doanya akan dijawab dengan cara yang paling tidak terduga. Jam-jam sibuk pagi perlahan berlalu. Para pegawai kantoran yang tadi berbondong-bondong membeli sarapan, kini sudah hilang ditelan lobi-lobi gedung yang megah. Pelanggan mulai sepi. Kini hanya tersisa beberapa pengemudi ojek daring yang sesekali mampir untuk mengganjal perut. Alia duduk di kursi plastiknya, sesekali mengelap piring-piring yang sudah bersih. Di sebelahnya, Santi, penjual ketoprak yang warungnya bersebelahan persis, sedang mengipasi tumpukan lontongnya dengan wajah cemberut.
Sepi banget hari ini, Al. Kayaknya orang saham lagi pada rugi, jadi pada puasa Senin Kamis, keluh Santi, lebih banyak bicara pada dirinya sendiri. Alia hanya tersenyum tipis menanggapinya. Saat itulah, dari ujung jalan, muncul sesosok pria. Pria itu berjalan tanpa alas kaki. Langkahnya gontai, seolah setiap pijakan adalah perjuangan berat. Pakaiannya bukan hanya kotor, tapi sudah compang-camping di sana-sini, memperlihatkan kulitnya yang kotor berdebu. Rambutnya gimbal tak terurus, dan janggut tipis menutupi sebagian wajahnya yang kuyu. Ia berhenti sejenak di depan gerobak Santi, matanya menatap nanar ke arah tumpukan lontong. Santi, yang melihat pemandangan itu, langsung berdiri. Alih-alih iba, ia malah mengambil lap kotornya. Hus, pergi sana. Jangan berdiri di situ. Kamu bikin kotor pemandangan aja. Pelanggan saya bisa kabur lihat kamu. Usir Santi dengan suara melengking, sambil mengibaskan lapnya ke arah pria itu. Pria itu sedikit terkejut. Ia mundur selangkah, namun tidak pergi. Ia hanya menunduk. Tangannya memegangi perutnya yang terlihat jelas keroncongan. Ia terlihat sangat lemah, bibirnya kering dan pecah-pecah. Ia seperti orang yang sudah berhari-hari tidak menemukan nasi. Pria itu kemudian mengalihkan pandangannya, berjalan pelan melewati gerobak Santi, dan kini berhenti tepat di depan gerobak nasi uduk Alia. Ia tidak meminta. Ia tidak mengulurkan tangan. Ia hanya berdiri diam, menatap nasi uduk dan lauk pauk di etalase kaca dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada campuran rasa lapar, putus asa, namun juga ada sebersit harga diri yang tersisa di matanya yang sayu. Alia tertegun menyaksikannya. Hatinya mencelos. Ia teringat almarhum ayahnya, yang selalu berpesan untuk jangan pernah menghina orang yang sedang lapar. Santi kembali berteriak. Hei, kamu ini dibilangin kok bandel? Mau saya siram air comberan? Pergi. Pria itu masih bergeming. Ia hanya menatap Alia. Kontak mata mereka bertemu sesaat. Alia bisa melihat ada sesuatu yang berbeda di balik penampilan kumal itu. Itu bukanlah tatapan gelandangan biasa. Melihat perlakuan Santi, Alia tidak tahan. Ia segera bangkit dari kursinya. Mbak Santi, sudah. Jangan begitu. Dia kan cuma berdiri, ucap Alia pelan, suaranya lembut namun tegas. Halah, kamu ini, mau belain gelandangan? Nanti warung kita jadi sarang penyakit, baru tahu rasa kamu. Sungut Santi, sambil kembali duduk dengan kesal. Alia mengabaikan omelan itu. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke pria kumal di depannya. Pria itu masih diam di tempatnya, seolah tenaganya sudah habis hanya untuk berdiri. Hati Alia teriris. Ia melihat ke dalam bakul nasinya. Dagangannya memang masih tersisa cukup banyak untuk ukuran jam segini. Tapi ia juga teringat akan tunggakan kontrakan dan obat ibunya. Setiap piring nasi uduk itu sangat berarti untuknya. Jika ia berikan satu, itu berarti mengurangi modal dan keuntungannya hari ini. Namun, bayangan kelaparan di mata pria itu mengalahkan segala perhitungan untung rugi di kepalanya. Alia percaya, rezeki tidak akan tertukar. Memberi makan orang yang kelaparan tidak akan membuatnya jatuh miskin. Dengan gerakan mantap, Alia mengambil piring bersih. Ia menyendok nasi uduk yang masih hangat, porsinya ia buat penuh. Ia menambahkan bihun goreng, orek tempe yang melimpah, dan sepotong semur jengkol. Tidak lupa, ia menuangkan sambal kacang di sisinya. Pak, sini, duduk dulu, panggil Alia sambil menunjuk kursi plastik di sampingnya. Pria itu, Rendra, tampak ragu. Ia menatap Alia, lalu menatap kursi, seolah tidak percaya ia diperlakukan seperti manusia. Nggak apa-apa, Pak. Duduk saja. Ini, dimakan dulu. Alia menyodorkan piring nasi uduk itu. Ia juga mengambil segelas teh hangat dari termosnya, dan meletakkannya di meja kecil di depan kursi itu. Dengan gerakan perlahan, pria itu duduk. Tangannya sedikit gemetar saat menerima piring itu. Santi, dari sebelah, hanya berdecih pelan, membuang muka dengan jijik. Pria itu tidak langsung makan. Ia menatap nasi uduk di hadapannya sejenak, lalu kembali menatap Alia. Tatapannya dalam dan tajam, seolah sedang merekam setiap detail di wajah Alia. Ia seperti sedang menilai sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar sepiring nasi.
Alia, yang merasa sedikit canggung ditatap seperti itu, hanya tersenyum tulus. "Makan, Pak." Keburu dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu mulai makan. Ia makan dengan lahap, namun tetap tenang. Tidak tergesa-gesa seperti orang yang dirasuki kelaparan, melainkan seperti orang yang benar-benar menikmati dan menghargai makanan. Alia memperhatikannya sejenak, hatinya merasa lega. Beberapa menit kemudian, piring itu tandas. Bersih. Pria itu meminum teh hangatnya dalam sekali teguk. Ia meletakkan piring dan gelas kosong itu kembali ke meja. Ia berdiri, menatap Alia sekali lagi. Ada ekspresi yang tak terbaca di matanya. Ia menganggukkan kepalanya pelan, sebuah isyarat terima kasih yang dalam. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, ia berbalik badan dan berjalan pergi, menghilang di keramaian trotoar Jakarta, meninggalkan Alia yang termangu sendirian. Alia hanya menatap punggung pria itu, sama sekali tidak tahu bahwa keikhlasannya barusan telah memutar kunci takdirnya. Hari berganti. Sinar matahari keesokan harinya terasa lebih menyengat di atas trotoar Jakarta. Alia sudah membuka warungnya seperti biasa, namun hatinya jauh dari kata tenang. Setiap kali ada sepeda motor yang berhenti di dekatnya, ia langsung terlonjak kaget. Khawatir itu adalah Pak Burhan, si pemilik kontrakan. Dagangan hari itu terasa lebih lambat lakunya. Nasi uduknya masih menumpuk, padahal jam sarapan sudah lama lewat. Kekhawatirannya menjadi kenyataan tepat pukul 11 siang. Sebuah sepeda motor matic butut berhenti dengan decitan rem yang keras tepat di depan tendanya. Pak Burhan turun dari motor tanpa melepas helmnya, wajahnya merah pada menahan marah. "Alia," panggilnya dengan suara keras, tidak peduli pada beberapa orang yang sedang lalu lalang. "Mana uang kontrakan saya? Kamu jangan pura-pura lupa, ini sudah lewat 3 hari dari janji kamu." Alia langsung berdiri, kedua tangannya saling meremas di depan celemeknya yang kusam. Wajahnya pucat pasi. "Maaf, Pak Burhan. Sabar sebentar, Pak. Dagangan dari kemarin sepi sekali." Belum cukup uangnya," jawab Alia, suaranya bergetar menahan takut. Sabar. Kamu pikir saya ini badan amal?" bentak Pak Burhan, suaranya semakin tinggi. Santi, si penjual ketoprak, langsung memasang telinga, menikmati drama itu dari warungnya. "Saya ini butuh uang juga buat setoran motor. Saya tidak mau tahu. Saya kasih kamu waktu sampai sore ini. Kalau sampai jam 5 sore kamu belum bayar lunas 2 bulan, malam ini juga kamu angkat kaki dari kontrakan saya. Paham kamu?" Mata Alia memanas. "Tapi saya harus tidur di mana, Pak? Kasih saya waktu 3 hari lagi." "Itu bukan urusan saya," potong Pak Burhan kasar. "Saya sudah terlalu baik sama kamu. Kalau sore ini tidak ada uang, saya gembok pintu kontrakan kamu dari luar. Biar barang-barang kamu membusuk di dalam." Setelah melontarkan ancaman terakhirnya, Pak Burhan menyalakan motornya dengan kasar dan pergi, meninggalkan kepulan asap knalpot yang pekat. Alia terduduk lemas di kursinya. Kakinya terasa seperti jeli. Ancaman itu terasa begitu nyata. Dia akan menjadi gelandangan, diusir dari satu-satunya tempat ia bernaung di kota yang kejam ini. Dari sebelah, Santi berdecih sinis. "Makanya, Al, jadi orang itu jangan sok baik. Kemarin aja ngasih makan gelandangan gratis bisa, bayar kontrakan sendiri nggak sanggup. Rasain, kan?" gumamnya, namun cukup keras agar Alia mendengarnya. Ucapan itu bagai silet yang menyayat hati Alia. Ia tidak bisa menahannya lagi. Ia menundukkan wajahnya dalam-dalam, bersembunyi di balik gerobaknya, dan air matanya pun tumpah. Ia menangis dalam diam, merasa begitu kecil dan sendirian di tengah riuh rendahnya Jakarta. Ia benar-benar sudah berada di titik terendah dalam hidupnya. Alia sama sekali tidak tahu sudah berapa lama ia menangis terisak di balik gerobaknya. Kepalanya pusing, hatinya remuk. Ia sedang memikirkan di mana ia akan tidur malam ini, atau bagaimana ia akan mengabari ibunya di kampung. Tiba-tiba, hiruk-pikuk jalanan yang biasa ia dengar, suara klakson motor dan teriakan para pedagang asongan, mendadak hening. Hening yang aneh. Hening itu kemudian tergantikan oleh satu suara deruman mesin yang sangat halus, dalam, dan berwibawa. Suara yang sama sekali tidak sepadan dengan lingkungan kumuh tempat ia berdagang. Santi yang pertama menyadarinya.
Ia sedang mengulek bumbu kacang, tapi tangannya berhenti bergerak. Ia mendongak, dan mulutnya langsung ternganga lebar. Ulekan di tangannya nyaris jatuh. "Ya Tuhan, mobil apa itu?" desisnya, matanya membelalak. Alia, yang mendengar desisan Santi, perlahan mengangkat wajahnya yang sembab. Ia menyeka air matanya. Dan apa yang ia lihat membuatnya seketika lupa pada semua masalahnya. Sebuah mobil sedan hitam. Bukan, ini bukan sedan biasa. Mobil itu panjang, mewah, dan hitamnya mengilap seperti cermin, memantulkan bayangan kusam warung-warung di sekitarnya. Bodinya begitu gagah, logonya berkilauan tertimpa matahari. Itu adalah mobil yang biasanya Alia lihat di televisi atau melintas cepat di jalan protokol, dikawal oleh polisi. Sebuah Rolls-Royce. Dan mobil semahal miliaran rupiah itu, kini sedang merayap pelan di gang sempit mereka, membuat beberapa pengendara motor berhenti dan menepi, memberi jalan dengan tatapan bingung sekaligus kagum. Jantung Alia berdebar kencang. Untuk apa mobil seperti itu datang ke sini? Santi tiba-tiba menyikut Alia. "Al, jangan-jangan itu mau makan ketoprak gue." "Artis kali ya," bisiknya, mendadak antusias. Tapi mobil itu melewati gerobak ketoprak Santi. Mobil itu terus maju, sangat pelan, dan akhirnya berhenti. Berhenti tepat di depan tenda nasi uduk Alia yang kusam. Seluruh jalanan seolah menahan napas. Para pengemudi ojek daring yang mangkal di ujung gang serentak berdiri. Pedagang lain melongokkan kepala. Alia sendiri hanya bisa berdiri kaku, bingung dan sedikit takut. Apa ia berbuat salah? Apa ia akan digusur oleh petugas yang jauh lebih kaya? Hening sejenak. Lalu, pintu di bagian pengemudi terbuka. Seorang pria berbadan tegap, mengenakan setelan jas hitam rapi dan kacamata hitam, keluar. Ia berjalan memutari mobil, langkahnya mantap. Ia tidak melihat ke arah Santi. Ia juga tidak melihat ke kerumunan. Ia berhenti tepat di depan Alia, lalu membungkuk sedikit, seolah memberi hormat. Kemudian, pria itu berjalan ke pintu belakang mobil. Tangannya yang bersarung tangan putih memegang gagang pintu, dan dengan satu gerakan halus, ia menarik pintu itu hingga terbuka. Dunia Alia seakan berhenti berputar. Ia, Santi, dan semua orang di jalan itu menahan napas, menanti siapa sosok yang akan melangkahkan kaki keluar dari kemewahan itu. Dari balik pintu mobil yang terbuka itu, pertama kali yang menyentuh aspal gang yang becek adalah sepasang sepatu. Bukan sembarang sepatu. Sepatu pantofel kulit hitam yang mengilap sempurna, begitu berkilau hingga Alia bisa melihat bayangan gerobaknya yang kusam di permukaannya. Kontrasnya begitu menusuk mata. Sepatu mahal itu kini menapak di tanah yang sama, yang kemarin diinjak oleh kaki telanjang dan kotor. Menyusul sepatu itu, keluarlah sebatang kaki yang dibalut celana bahan berwarna biru gelap, dengan lipatan setrika yang lurus dan tajam. Lalu, sosok itu berdiri tegak, merapikan jasnya yang berwarna senada. Tubuhnya yang kemarin terlihat ringkih dan bungkuk menahan lapar, kini berdiri tegap penuh wibawa. Rambutnya yang kemarin gimbal dan kotor, kini tersisir rapi ke belakang, berkilau sehat. Wajahnya yang kemarin tertutup debu jalanan dan janggut yang tak terurus, kini bersih, tercukur rapi, dan menampakkan rahang yang kokoh. Alia terperangah. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia mundur selangkah, tangannya tanpa sadar mencengkeram tepi meja gerobaknya. Itu dia. Alia tidak mungkin salah. Meskipun penampilan luarnya berubah 180 derajat, Alia mengenali mata itu. Mata yang sama. Mata yang kemarin menatapnya dengan tatapan sayu namun tajam, tatapan yang menyimpan sebuah rahasia, saat ia menerima piring nasi uduk darinya. Pria itu adalah pria kumal yang ia tolong kemarin. Di sebelahnya, Santi menjatuhkan ulekan yang masih ia pegang. Bumbu ketopraknya berhamburan di tanah, tapi matanya terpaku, tak percaya. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Semua orang di gang itu membeku. Suara bising Jakarta seolah menjauh, tergantikan oleh keheningan yang pekat. Pria itu, Rendra, mengabaikan tatapan heran dan bisik-bisik yang mulai terdengar. Ia juga tidak mempedulikan sopirnya yang masih berdiri tegak di samping pintu mobil. Matanya hanya tertuju pada satu orang. Alia. Rendra tersenyum tipis. Senyuman yang begitu berbeda, senyuman yang penuh kuasa namun juga menyimpan kehangatan.
Ia melangkahkan kakinya yang mahal, melewati genangan air kecil tanpa ragu, dan berhenti tepat di depan gerobak tenda Alia. Ia menatap Alia yang masih pucat dan gemetar. Lalu, ia menunduk sedikit, melihat ke etalase kaca berisi sisa nasi uduk. Nasi uduknya enak sekali, Mbak, ucapnya. Suaranya tenang, dalam, dan berwibawa. Sangat jelas, dan sama sekali tidak terdengar seperti suara orang yang kelaparan. Alia hanya bisa menelan ludah, tidak tahu harus berkata apa. Lidahnya keluh, otaknya berusaha keras mencerna apa yang sedang terjadi di hadapannya. Suara Rendra yang tenang dan berwibawa itu memecah keheningan yang canggung. Alia menelan ludah, berusaha menemukan suaranya sendiri. Matanya masih menatap tidak percaya pada sosok di hadapannya. Bapak ini, siapa sebenarnya? Akhirnya, hanya itu pertanyaan yang berhasil lolos dari bibirnya yang gemetar. Rendra tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyeratkan apresiasi. Kemarin, saya belum sempat mengucapkan terima kasih dengan layak. Maafkan penampilan saya waktu itu. Ia merogoh saku dalam jasnya yang mahal. Bukan dompet yang ia keluarkan, melainkan sebuah kotak kartu nama kecil. Dengan gerakan elegan, ia mengambil selembar kartu dan mengulurkannya kepada Alia. Tangan Alia, yang masih sedikit bergetar, terulur ragu-ragu untuk menerima kartu berwarna gading dengan cetakan huruf timbul berwarna emas itu. Ia membacanya. Nama itu terukir jelas. Rendra Aditama. Direktur Utama. Aditama Group. Napas Alia tercekat di tenggorokan. Aditama Group. Setiap hari, selama bertahun-tahun ia berdagang di trotoar itu, matanya selalu memandang ke seberang jalan. Memandang gedung pencakar langit paling menjulang di kawasan itu. Gedung yang di puncaknya terpasang logo besar, AG. Itulah kantor pusat Aditama Group, raksasa properti yang memiliki setengah kawasan bisnis di Jakarta. Dan pria yang berdiri di hadapannya ini, pria yang kemarin ia beri sepiring nasi uduk dan semur jengkol, adalah pemilik gedung itu. Santi, yang dari tadi menguping, terkesiap begitu keras hingga terdengar. Dia langsung lemas dan terduduk di bangkunya. Rendra sepertinya sudah menduga reaksi ini. Ia bisa membaca kebingungan, ketakutan, dan rasa tidak percaya di wajah Alia. Saya tahu ini sulit dipercaya, kata Rendra, suaranya kini sedikit lebih pelan, ditujukan hanya untuk Alia. Saya sedang mempersiapkan sebuah program yayasan sosial baru. Program untuk menyediakan makanan gratis bagi mereka yang benar-benar membutuhkan di jalanan. Ia berhenti sejenak, matanya menerawang. Tapi saya tidak mau program itu hanya berakhir sebagai angka di atas kertas. Saya tidak mau hanya menerima laporan yang bagus-bagus saja dari bawahan saya. Saya memutuskan, saya harus turun sendiri. Saya ingin merasakan, lanjutnya, bagaimana rasanya menjadi mereka. Bagaimana rasanya kelaparan yang sesungguhnya. Bagaimana rasanya diusir, dicaci maki, dan dipandang rendahannya karena pakaian yang saya kenakan. Matanya kembali fokus menatap Alia, kali ini tatapannya melembut. Selama 2 hari saya menyamar di jalanan, puluhan orang mengusir saya. Ada yang melempari saya air kotor. Ada yang mengancam akan memanggil petugas. Hanya 1 orang, Rendra memberi jeda, hanya 1 orang yang memperlakukan saya seperti manusia. Hanya 1 orang yang memberi saya makan dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan, dan tanpa memandang saya seperti sampah. Orang itu, katanya dengan suara mantap, adalah Anda, Mbak Alia. Alia masih berdiri membeku. Pujian dari seorang direktur utama Aditama Group terasa begitu surreal, bagai mimpi di siang bolong. Kata-kata Rendra berdengung di telinganya, bercampur dengan ancaman Pak Burhan yang masih terngiang-ngiang. Pak saya hanya memberi Bapak makan. Saya tidak. Alia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ia terlalu bingung. Rendra menarik napas pelan. Tatapannya melembut, seolah bisa membaca semua ketakutan yang baru saja dialami Alia. Saya melihat semuanya, Mbak Alia, katanya pelan. Tadi pagi, pria yang datang mengancam Anda soal tunggakan kontrakan. Wajah Alia langsung memucat. Ia merasa malu sekaligus takut. Ia pikir pria ini akan memandangnya rendah karena utangnya. Pak, maaf saya. Jangan minta maaf, potong Rendra dengan cepat namun lembut.
Ia lalu memberi isyarat kecil ke arah sopirnya yang berjas rapi, yang sejak tadi berdiri siaga di dekat mobil. Sang sopir, yang bernama Bagas, mengangguk paham. Mbak Alia tidak perlu khawatir lagi soal kontrakan itu, ujar Rendra dengan nada mantap. Anggap semua tunggakan Anda lunas. Dan saya juga tahu, orang baik seperti Anda pasti punya tanggungan lain. Biaya pengobatan ibu Anda di kampung, biar perusahaan saya yang urus semuanya. Mata Alia terbelalak. Air mata yang tadi sudah kering, kini menggenang lagi, tapi kali ini karena alasan yang berbeda. Pak, tapi, itu terlalu banyak. Saya tidak bisa menerima uang sebanyak itu. Saya tidak. Ini bukan sedekah, Mbak Alia, Rendra kembali memotong. Ini adalah balasan atas pelajaran yang Anda berikan kepada saya. Sebuah pelajaran tentang kemanusiaan yang tidak akan pernah saya dapatkan di ruang rapat manapun. Ia melangkah sedikit lebih dekat, merendahkan suaranya agar hanya Alia yang bisa mendengarnya di tengah keriuhan yang mulai timbul. Tapi, saya tidak akan memberi Anda ikan. Saya ingin menawarkan Anda kailnya. Alia mendongak, tidak mengerti. Seperti yang saya bilang, saya sedang membangun program, warung gratis, di bawah yayasan kami. Tapi program itu tidak boleh gagal. Saya tidak butuh manajer lulusan luar negeri yang hanya mengerti angka. Saya butuh seseorang yang mengerti rasa lapar. Saya butuh orang yang punya hati. Rendra menatap lurus ke mata Alia. Saya butuh orang yang tahu bagaimana rasanya memberi dengan ikhlas, bahkan saat diri sendiri sedang dalam kesulitan terbesar. Saya butuh Anda. Saya ingin Anda yang memimpin program itu. Menjadi kepala pengelola, warung gratis, Yayasan Aditama. Anda yang akan memastikan setiap piring nasi sampai ke orang yang tepat, dengan cara yang paling terhormat. Sama seperti yang Anda lakukan pada saya kemarin. Seketika, dunia Alia terasa berputar. Kepala pengelola? Dia? Seorang penjual nasi uduk di pinggir jalan? Tapi, Pak, bisik Alia, suaranya tercekat. Saya cuma lulusan SMA. Saya tidak mengerti urusan kantor. Saya cuma bisa masak nasi uduk. Rendra tersenyum. Saya tidak mencari ijazah. Saya mencari karakter. Dan karakter Anda sudah teruji dengan nilai sempurna. Soal urusan administrasi, saya akan siapkan tim terbaik untuk mendampingi Anda. Di warung sebelah, Santi yang sejak tadi menajamkan telinga, mendengar kata, kepala pengelola. Lututnya lemas. Wajahnya pucat pasi, dipenuhi rasa iri dan penyesalan yang mendalam. Rendra mengulurkan tangannya. Bagaimana, Mbak Alia? Anda mau membantu saya, untuk membantu lebih banyak orang lagi. Alia menatap uluran tangan Rendra. Lalu ia menatap gerobak nasi uduknya yang kusam. Ia teringat wajah ibunya. Ia teringat ancaman Pak Burhan. Dan ia teringat tatapan pria di depannya ini saat kelaparan. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Alia menyambut uluran tangan itu. Saya mau, Pak. Saya mau. Ucapnya, diiringi air mata haru yang akhirnya tumpah membasahi pipinya. Gerobak nasi uduk itu tidak pernah lagi Alia dorong. 2 hari setelah pertemuan yang menggemparkan itu, hidupnya berubah total. Uang kontrakan dan biaya rumah sakit ibunya sudah lunas, diurus tuntas oleh orang suruhan Rendra. Alia pun kini menempati sebuah kamar kos yang jauh lebih layak di dekat kantor, semua difasilitasi oleh perusahaan. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja. Alia berdiri di depan lobi utama Aditama Tower. Gedung yang selama ini hanya bisa ia pandangi dari seberang jalan, kini menjulang tepat di hadapannya. Pintu kaca otomatis berdesir terbuka, seolah menyambutnya masuk ke dunia yang berbeda. Ia melangkah masuk. Kakinya yang terbalut sepatu datar sederhana terasa tenggelam di atas lantai marmer impor yang berkilauan seperti cermin. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menerpanya, membawa aroma parfum mahal yang samar-samar. Semua orang di sekitarnya berjalan cepat, mengenakan setelan jas dan kemeja licin, sepatu mereka berketuk nyaring di lantai. Alia, dengan blus batik sederhana dan rok bahan hitam polos, merasa seperti seekor ikan kecil yang tersesat di samudra. Ia meremas tali tas tangannya dengan gugup. Ia merasa semua mata memandang ke arahnya, menilai penampilannya yang terlalu sederhana.
Seorang wanita muda berseragam rapi menyapanya dengan senyum profesional. "Selamat pagi, Mbak Alia. Pak Rendra sudah menunggu Anda." Alia diantar melewati deretan meja kerja yang sibuk, masuk ke dalam lift khusus yang membawanya ke lantai 40, lantai para eksekutif. Ruangan yang disiapkan untuknya memang bukan ruang direksi, tapi sebuah ruangan kaca yang nyaman dengan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Pemandangan yang sama persis dengan yang ia lihat dari gerobaknya, namun kini dari sudut pandang yang berbeda. "Ini meja Anda, Mbak Alia. Saya Dita, asisten yang akan membantu Mbak mengurus administrasi," kata Dita, asisten Rendra, dengan sopan. Alia duduk di kursi empuknya. Rasanya aneh. Tangannya yang biasa memegang ulekan dan centong nasi, kini memegang pena mahal di atas meja kayu mengilap. Di depannya ada tumpukan proposal dari berbagai vendor catering besar yang ingin bekerja sama dengan Yayasan Aditama. Awalnya ia canggung. Bahasa di proposal itu penuh dengan istilah-istilah bisnis yang asing di telinganya. Namun, saat ia mulai membaca rincian anggaran untuk pasokan beras dan ayam, naluri pedagangnya langsung muncul. "Mbak Dita, maaf," potong Alia pelan. Ini harga beras Cianjurnya kemahalan. Dan di sini tertulis mereka pakai ayam beku impor. Kalau mau bikin semur atau opor yang enak buat warung gratis, lebih baik pakai ayam kampung segar. Rasanya beda. Dan saya tahu tempat ambil ayam kampung segar di Pasar Jati, harganya bisa 30% lebih murah dari ini, jelas Alia runut, sambil menunjukkan angka-angka di kertas. Dita tertegun. Ia memandang Alia dengan tatapan baru. Ia kagum. Apa yang Alia ucapkan adalah kebenaran praktis yang tidak pernah terpikirkan oleh tim perencanaan mereka. Namun, tidak semua orang semudah Dita menerima Alia. Saat jam makan siang, Alia pergi ke pantry mewah di lantai itu. Ia mendengar dua karyawati sedang berbisik-bisik di dekat mesin kopi. Kamu lihat, anak baru, kesayangan Pak Rendra itu." "Lihatlah." "Yang mana sih?" "Yang katanya dari pinggir jalan itu, kan?" "Iya. Lulusan apa coba dia? Tiba-tiba jadi kepala pengelola. Gila, kan? Pasti, pakai jalur khusus, itu. Hati-hati kalau ngomong. Tapi aneh, sih. Pak Rendra kan standarnya tinggi banget. Kok bisa mungut orang kaya gitu?" Bisikan itu, walau pelan, terdengar jelas oleh Alia. Rasanya lebih menyakitkan daripada bentakan Pak Burhan. Dadanya sesak. Ia tahu, perjalanannya di gedung ini tidak akan mudah. Ia bukan hanya harus belajar soal administrasi, tapi juga harus belajar menghadapi gunjingan dan tatapan merendahkan. Sudah 1 minggu Alia bekerja. Ia mulai terbiasa dengan ritme kantor, meskipun gunjingan di belakangnya tidak juga reda. Rendra, di tengah kesibukannya, sering meluangkan waktu untuk mengecek pekerjaan Alia. Ia sangat terkesan dengan temuan-temuan Alia di lapangan yang efisien dan tepat sasaran. Siang itu, Rendra baru saja selesai rapat besar. Ia berjalan di lobi utama bersama Alia, mendiskusikan rencana pembukaan dapur umum pertama mereka. "Konsep kamu untuk prasmanan terhormat, di mana mereka mengambil nasi sendiri, bukan dilempar bungkusan, itu brilian, Al," puji Rendra tulus. "Itu menjaga martabat mereka." Alia tersenyum, ini pertama kalinya ia merasa idenya benar-benar dihargai. "Terima kasih, Pak. Karena saya tahu rasanya." "Sayang." Sebuah suara melengking tinggi memotong ucapan Alia. Dari pintu kaca utama, seorang wanita melangkah masuk dengan gaya angkuh. Ia mengenakan gaun merah menyala yang harganya mungkin setara dengan penghasilan Alia berdagang selama 5 tahun. Sepatu hak tingginya berketuk tajam di lantai marmer, dan kacamata hitam besar bertengger di rambutnya yang tertata sempurna. Itu adalah Karin. Tunangan Rendra, putri dari rekan bisnis utama Aditama Group. "Rendra, aku tungguin kamu dari tadi buat makan siang. Kok lama banget?" Rengek Karin, langsung melingkarkan tangannya di lengan Rendra dengan manja, sama sekali mengabaikan keberadaan Alia. Rendra tampak sedikit kaku. "Karin, aku sedang ada urusan sebentar. Ini aku mau." Barulah Karin seolah menyadari ada orang ketiga. Ia melepaskan kacamata hitamnya, memandang Alia dari atas ke bawah. Tatapannya dingin, menilai,
dan penuh penghinaan. Senyumnya yang tadi merekah untuk Rendra langsung lenyap. "Oh," desisnya. "Kamu nggak bilang lagi wawancara pembantu baru, Ren?" Atmosfer lobi yang sibuk itu mendadak terasa tegang. Beberapa karyawan yang lewat melirik penasaran. Alia langsung menunduk. Wajahnya memerah karena malu. Rendra menarik lengannya dari Karin. Wajahnya mengeras. "Karin, jaga bicaramu. Kenalkan, ini Mbak Alia, kepala pengelola program yayasan kita." Karin menaikkan satu alisnya. Ia tertawa kecil, tawa yang dibuat-buat dan meremehkan. "Kepala pengelola? Dia?" Ia melangkah mendekati Alia, memutari Alia seolah sedang menginspeksi barang. "Oh, aku tahu. Jadi ini orangnya. Yang kamu, pungut, dari pinggir jalan itu, kan? Yang kamu ceritain di pesta makan malam kemarin?" Karin mencondongkan tubuhnya ke Alia, suaranya kini seperti bisikan ular yang berbisa, namun cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar mereka. "Dengar ya, perempuan kampung. Kamu boleh saja menipu Rendra dengan cerita sedihmu. Tapi kamu tidak bisa menipu saya. Kamu tahu tempatmu di mana? Tempatmu itu di bawah sana," katanya sambil menunjuk ke lantai dengan dagunya. "Kamu itu cuma pembantu yang kebetulan beruntung. Jadi, jangan pernah bermimpi untuk sejajar dengan kami. Sebaiknya kamu cepat sadar diri, sebelum saya yang menyadarkan kamu." Setelah melontarkan hinaan itu, ia kembali tersenyum manis ke arah Rendra, seolah tidak terjadi apa-apa. "Ayo, sayang. Papa sudah menunggu. Biarkan Simba ini kembali ke dunianya." Lobi yang tadi ramai dengan lalu lalang orang kini terasa hening. Kata-kata tajam Karin menggantung di udara, menusuk langsung ke ulu hati Alia. Alia hanya bisa menunduk, menatap lantai marmer yang dingin, berharap lantai itu bisa terbelah dan menelannya hidup-hidup. Air matanya sudah menggenang di pelupuk, siap tumpah kapan saja. Ia merasa seluruh mata karyawan di lobi menatapnya dengan campuran iba dan cemooh. Wajah Rendra, yang semenit lalu masih hangat mendiskusikan program yayasan, kini berubah kaku. Senyumnya lenyap, digantikan oleh raut dingin yang jarang ia perlihatkan. Aura di sekelilingnya langsung berubah. Dengan satu gerakan tegas, Rendra melepaskan paksa tangan Karin yang masih bergelayut manja di lengannya. Ia kemudian melangkah maju satu langkah, memposisikan dirinya tepat di antara Karin dan Alia, seolah menjadi perisai hidup bagi Alia. "Cukup, Karin," ucap Rendra. Suaranya tidak keras, tidak membentak. Namun, suaranya begitu rendah, dingin, dan penuh penekanan, hingga membuat Karin yang terbiasa manja pun sedikit tersentak kaget. "Jaga bicaramu," lanjut Rendra, matanya menatap tajam lurus ke mata tunangannya. "Dia bukan pembantu. Namanya Mbak Alia, dan saat ini, dia adalah rekan kerja saya. Seseorang yang saya hormati." Karin hendak memprotes, bibirnya sudah terbuka. "Tapi, Ren, dia kan. Kamu menghinanya seolah kamu tahu segalanya tentang dia," potong Rendra, suaranya kini sedikit meninggi, cukup untuk membuat beberapa karyawan yang pura-pura sibuk ini berhenti total. "Kamu berdiri di sini, memakai gaun seharga puluhan juta rupiah, merendahkan orang yang bahkan baru kamu temui 5 detik. Rendra berhenti sejenak, ia menoleh ke arah Alia yang masih menunduk ketakutan, lalu kembali menatap Karin. "Kamu mau tahu siapa Mbak Alia?" tanya Rendra. Saat dia sendiri tidak punya uang untuk membayar kontrakan, saat dia sendiri diancam akan diusir ke jalanan, saat dagangannya sendiri sepi, dia masih punya hati untuk memberikan piring nasi terakhirnya kepada seorang gelandangan kotor yang kelaparan. Napas Karin tercekat. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Dia memberi tanpa bertanya. Dia memberi dengan tulus. Dia memperlakukan gelandangan itu dengan hormat, saat orang lain mengusirnya. Lanjut Rendra, suaranya bergema di lobi yang senyap. Rendra menunjuk dirinya sendiri dengan telunjuknya. "Dan gelandangan itu adalah saya." Lobi itu seolah meledak dalam keheningan. Terdengar beberapa orang terkesiap kaget. Para karyawan yang tadi berbisik-bisik, kini membelalakan mata, menatap bergantian antara Karin, Rendra, dan Alia. Cerita itu ternyata jauh lebih dramatis dari yang mereka bayangkan. "Mbak Alia," kata Rendra, nadanya kini penuh penekanan.
Memiliki kemuliaan hati yang tidak bisa dibeli dengan uang, ataupun diukur dari pakaian yang dia kenakan. Ia menatap Karin dengan tatapan kecewa. Justru kamu, Karin. Sikapmu barusan, di depan umum, itu sama sekali tidak berkelas. Hati Mbak Alia jauh lebih terhormat daripada apa yang kamu tunjukkan hari ini. Karin pucat pasi. Ia malu, marah, dan terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka Rendra akan membelanya sedemikian rupa. Bukan hanya membelanya, tapi juga mengangkat derajat Alia setinggi itu, sambil merendahkan dirinya, tunangannya sendiri. Sudah, kata Rendra. Kini suaranya melembut saat ia berpaling pada Alia. Alia, kamu kembali ke ruanganmu. Maafkan kejadian tidak menyenangkan ini. Lanjutkan pekerjaanmu, kita bahas lagi nanti sore. Alia mengangkat wajahnya yang sudah basah oleh air mata. Ia mengangguk cepat. Baik, Pak. Tanpa berani menatap Karin, ia segera berbalik dan berjalan cepat menuju lift karyawan, meninggalkan pemandangan yang menyakitkan itu. Rendra menatap kepergian Alia sejenak. Setelah memastikan Alia aman masuk ke lift, ia berbalik kembali menghadap Karin. Wajahnya kembali dingin sedingin es. Makan siang kita, batalkan. Papa kamu, biar saya yang telepon, katanya tegas. Kita perlu bicara serius tentang sikapmu nanti malam. Di rumah. Tanpa menunggu jawaban Karin, Rendra berbalik badan dan melangkah tegap menuju lift eksekutif, meninggalkan Karin yang berdiri mematung sendirian di tengah lobi. Kini, semua mata di lobi itu tidak lagi menatap Alia, melainkan menatap Karin dengan pandangan yang sulit diartikan. Kejadian di lobi itu meninggalkan luka yang dalam di hati Karin. Ia tidak pernah dipermalukan seperti itu seumur hidupnya. Rendra, tunangannya, pria yang selalu menuruti kemauannya, kini lebih memilih membela seorang perempuan penjual nasi uduk. Bagi Karin, ini bukan lagi sekadar cemburu. Ini adalah perang harga diri. Duduk di dalam mobil mewahnya di area parkir bawah tanah, Karin tidak langsung pergi. Tangannya mencengkeram kemudi begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya yang cantik kini dipenuhi amarah. Ia tidak akan membiarkan Alia menang. Jika Rendra tidak bisa melihat sifat asli Alia, maka Karin akan membuatnya melihat. Ia mengambil ponsel pintarnya, jarinya menari cepat di atas layar. Ia tidak menelepon ayahnya. Ia menghubungi Tio, seorang manajer ambisius di divisi lain yang diketahui memiliki utang budi pada keluarga Karin. Tio. Ini Karin, desisnya begitu panggilan tersambung. Saya mau perempuan baru di divisi yayasan itu hilang dari gedung ini. Selamanya. Buat dia terlihat sangat bersalah. Sangat kotor. Apapun caranya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Perintah itu singkat, jelas, dan mutlak. Sementara itu, Alia kembali ke mejanya di lantai 40. Jantungnya masih berdebar kencang. Ia mencoba fokus pada tumpukan proposal di depannya, tapi hinaan Karin terus terngiang di telinganya. Dita, asisten yang baik hati itu, membawakan segelas teh hangat. Mbak Alia, jangan diambil hati, ya. Bu Karin memang terkenal seperti itu. Hiburnya pelan. Alia tersenyum berterima kasih. Ia menarik napas panjang, berusaha mengembalikan fokusnya. Ia tidak boleh mengecewakan Pak Rendra. Ia membuka dokumen anggaran terbaru, sebuah berkas rahasia berisi daftar semua calon pemasok dan harga penawaran terbaik mereka untuk program warung gratis. Tepat saat ia sedang serius membandingkan angka-angka, telepon di mejanya berdering. Dari Dita. Mbak Alia, maaf. Tim logistik sudah datang di lobi bawah. Mereka membawa beberapa sampel beras dan bumbu yang Mbak minta kemarin. Mbak bisa turun sebentar untuk mengeceknya langsung. Oh, tentu. Seru Alia, merasa sedikit senang karena pekerjaannya dihargai. Saya segera ke sana. Dengan tergesa-gesa karena tidak ingin membuat tim logistik menunggu, Alia langsung bangkit dari kursinya. Ia lupa pelajaran utama yang baru diajarkan di hari pertama orientasi karyawan, selalu kunci komputer saat meninggalkan meja. Alia melangkah masuk ke dalam lift. Dan di saat yang bersamaan, Tio, sang manajer berutang budi, melangkah keluar dari tangga darurat, tepat di dekat ruangan Alia. Ia sudah mengamati kebiasaan Alia selama 2 hari. Dengan langkah cepat, ia masuk ke ruangan Alia yang kosong.
Layar komputer itu masih menyala terang, menampilkan dokumen anggaran yang sangat rahasia. Tangan Tio bergerak cepat. Hanya butuh 30 detik. Ia membuka program email Alia, membuat pesan baru, mengetik satu alamat email anonim yang sudah ia siapkan, alamat yang ia tahu terhubung dengan server pesaing utama Aditama Group. Ia melampirkan berkas anggaran rahasia itu, lalu menekan tombol kirim. Setelah itu, ia menghapus email itu dari folder terkirim, menutup semua program, dan mengunci komputer Alia. Seolah tidak terjadi apa-apa. Ia berjalan keluar dengan tenang. 1 jam kemudian, alarm senyap berbunyi di ruang pemantauan keamanan siber Aditama Group. Sebuah sensor mendeteksi adanya pengiriman data berskala besar ke alamat email yang sudah masuk daftar hitam. Pelacakan segera dilakukan. Sumbernya, komputer di lantai 40. Nama pengguna, Alia. Di saat yang sama, Karin sedang duduk manis di ruangan Rendra, berpura-pura meminta maaf atas kejadian di lobi. Ren, maafin aku ya, aku cuma... Tiba-tiba, telepon di meja Rendra berdering nyaring. Itu panggilan darurat dari kepala keamanan. Rendra mengangkatnya. Apa? Wajah Rendra langsung pias. Kamu yakin? Dari komputernya? Pesaing? Rendra mendengarkan laporan itu dengan rahang mengeras. Ia menutup telepon dengan pelan. Ada apa? Ren? Kamu kok pucat sekali? Tanya Karin, memainkan perannya dengan sempurna. Rendra menatap Karin, tatapannya kosong. Ada kebocoran data besar-besaran. Data anggaran dan strategi yayasan dikirim ke server Pesaj. Ya Tuhan, itu kan gawat sekali. Siapa yang? Rendra menelan ludah, suaranya terdengar berat. Jejaknya mengarah ke satu orang. Email itu dikirim dari komputer Alia. Karin menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membelalak pura-pura ngeri. Apa? Alia? Ya Tuhan, Rendra. Aku tidak menyangka. Tuh, kan? Sudah aku bilang. Orang seperti dia tidak bisa dipercaya. Dia pasti mata-mata. Dia menjual data perusahaan kita. Tuduhan Karin menggantung di udara, berat dan beracun. Rendra tidak menjawab. Wajahnya pias, pikirannya kacau balau. Hatinya, instingnya, berteriak bahwa ini tidak mungkin. Alia yang ia kenal adalah Alia yang tulus. Tapi data di depannya, log keamanan siber, adalah bukti digital yang dingin dan tidak terbantahkan. Tepat pada saat itu, Alia kembali dari lobi, wajahnya terlihat sedikit lebih ceria setelah menyelesaikan tugas pertamanya dengan tim logistik. Ia berjalan riang menuju lift. Saat pintu lift terbuka di lantai 40, ia langsung merasakan ada yang aneh. Dita, asisten Rendra, berdiri di depan mejanya dengan wajah cemas. 2 orang petugas keamanan internal berjas rapi berdiri di dekat pintu ruangan Alia. Mbak Alia. Panggil Dita pelan, suaranya bergetar. Pak Rendra memanggil Mbak. Segera. Perasaan Alia langsung tidak enak. Ia berjalan dengan langkah berat menuju ruang kerja Rendra yang megah. Pintunya sudah terbuka. Di dalam, ia melihat Rendra berdiri di balik meja kerjanya. Wajahnya kaku. Dan di sofa, duduk dengan ekspresi sedih yang dibuat-buat, adalah Karin. Ada apa ya, Pak? Tanya Alia, suaranya mencicit gugup. Rendra tidak sanggup menatap mata Alia. Ia menatap layar komputernya. Alia, katanya dengan suara datar. 1 jam yang lalu, sebuah email terkirim dari komputer Anda. Email itu berisi lampiran data rahasia perusahaan kita. Data strategi dan anggaran penuh program yayasan. Waktu seolah berhenti bagi Alia. Apa? Email? Pak, saya tidak mengerti. Email itu, lanjut Rendra, suaranya berat, dikirim ke alamat server yang teridentifikasi milik pesaing utama Aditama Group. Tidak. Alia terpekik, tangannya langsung menutup mulut. Pak, saya tidak mungkin melakukan itu. Saya tidak tahu apa-apa. Demi Allah, Pak. Saya tadi hanya turun ke lobi, mengecek sampel beras. Mbak Dita yang menelepon saya. Karin yang duduk di sofa, angkat bicara. Suaranya penuh keprihatinan palsu.
Rendra, ini gawat sekali. Dia bahkan membawa-bawa nama Dita. Ini pengkhianatan, Ren. Dia menyalahgunakan kebaikanmu. Saya tidak bohong, jerit Alia, air matanya mulai mengalir. Ia menatap Rendra dengan putus asa, mencari sisa kepercayaan di mata pria itu. Pak Rendra, Bapak percaya saya, kan? Saya tidak mungkin. Rendra akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya terlihat lelah dan penuh konflik. Di satu sisi, ia melihat bukti digital yang kuat. Di sisi lain, ia melihat kejujuran di mata Alia yang putus asa. Prosedur perusahaan mengharuskan saya. Rendra menghela napas panjang. Ia benci harus mengucapkan ini. Alia, untuk sementara waktu, Anda dinonaktifkan dari pekerjaan. Status Anda diskors, sampai investigasi internal selesai. Kaki Alia lemas seketika. Diskors. Itu artinya, dia dipecat secara tidak hormat. Dicap sebagai pengkhianat. Tolong, Pak, jangan, saya tidak melakukannya. Isak Alia. Tapi keputusan sudah dibuat. Petugas keamanan yang tadi menunggu di luar, kini masuk. Mari, Mbak. Kami antar Anda mengambil barang-barang, kata salah satu dari mereka dengan nada datar namun sopan. Di bawah tatapan puas Karin yang tersembunyi, dan tatapan karyawan lain yang penuh rasa ingin tahu dan cemooh, Alia diantar kembali ke mejanya. Ia hanya bisa memasukkan buku catatan kecil dan pena miliknya ke dalam tas. Ia kemudian digiring keluar dari gedung itu, melewati lobi yang sama, yang baru seminggu lalu ia masuki dengan penuh harapan. Setelah Alia pergi, Karin mendekati Rendra. Sudah, sayang, kamu sudah melakukan hal yang benar. Sekarang kamu lihat, kan? Orang sepertinya memang. Tinggalkan aku sendiri, Karin, potong Rendra dengan suara dingin, tanpa menatapnya. Karin tersentak. Tapi, Ren, ku bilang, tinggalkan aku sendiri. Sekarang. Karin akhirnya pergi, senyum kemenangan terukir di wajahnya begitu ia berbalik badan. Rendra duduk sendirian di ruangannya yang senyap. Ia menatap log keamanan itu lagi. Benar, email dikirim pukul 14.02. Ia lalu membuka rekaman panggilan internal. Benar, Dita menelepon Alia pukul 14.01, memintanya ke lobi. Alia hanya punya waktu 1 menit, terlalu mepet. Terlalu sempurna. Ini terasa seperti sebuah jebakan. Instingnya mengatakan Alia tidak bersalah. Hatinya menolak untuk percaya. Ia tidak akan mengandalkan tim internal. Ia mengambil ponsel pribadinya, menghubungi nomor yang jarang sekali ia hubungi. Halo, Rahmat, sapa Rendra pada seseorang di seberang sana. Saya butuh bantuanmu. Diam-diam. Saya mau kamu tarik semua rekaman kamera pengawas di lantai 40, koridor, lift, dan tangga darurat, di sekitar jam 14 sampai pukul 14.10 hari ini. Saya mau tahu, siapa saja yang masuk ke ruangan staf yayasan saya, selain Alia. Saya mencium ada rekayasa di sini. Rahmat, detektif swasta yang dihubungi Rendra, bergerak lebih cepat dari bayangan. Dia adalah profesional terbaik di bidangnya. Dalam hitungan jam, ia sudah berhasil mengakses seluruh rekaman kamera pengawas di lantai 40, tanpa memicu alarm di tim keamanan internal. Malam itu, di ruang kerjanya yang sudah sepi, Rendra menatap layar laptopnya dengan tegang. Rahmat duduk di seberangnya. Ini rekamannya, Pak Rendra, kata Rahmat, suaranya tenang. Mari kita lihat rekaman dari koridor, pukul 14.01. Layar itu menampilkan Alia yang bangkit dari mejanya dengan tergesa-gesa setelah menerima telepon. Ia terlihat panik, dan langsung berlari kecil menuju lift. Ia tidak mengunci komputernya. Dia masuk lift pukul 14.01 lewat 45 detik. Gumam Rahmat. Sekarang, lihat kamera di dekat tangga darurat. Gambarnya berpindah. Pintu tangga darurat, yang seharusnya selalu tertutup, terbuka pelan-pelan. Pukul 14.01 lewat 55 detik. Sosok Tio, manajer dari divisi lain, melongokkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Tio? Desis Rendra, matanya menyipit. Tio, merasa koridor aman, berjalan cepat masuk ke ruangan Alia yang pintunya tidak tertutup rapat. Tepat pukul 14.02. Ia duduk di kursi Alia.
Rekaman dari kamera di sudut ruangan, yang berhasil ditarik Rahmat, menunjukkan tangan Tio menari cepat di atas papan ketik. Pukul 14.02:30, Tio berdiri. Ia merapikan dasinya, berjalan tenang keluar ruangan, dan kembali menghilang ke dalam tangga darurat. Persis seperti hantu. Sudah jelas, kata Rahmat. Alia dijebak. Rahang Rendra mengeras. Udara di ruangan itu terasa mendingin beberapa derajat. Cari tahu hubungan Tio dengan Karin. Perintah Rendra, suaranya dingin dan datar. Tidak perlu, Pak, jawab Rahmat, sambil menyodorkan sebuah tablet. Saya sudah memeriksanya. Keluarga Tio memiliki utang dalam jumlah besar pada perusahaan ayah Bu Karin. Utang itu lunas pagi tadi. Semuanya terhubung. Semuanya jelas. Ini adalah sebuah rencana busuk yang dirancang dengan sengaja untuk menghancurkan Alia. Rasa bersalah langsung menghantam Rendra. Ia telah meragukan Alia. Ia telah membiarkan gadis tulus itu dipermalukan dan diusir dari kantornya. Kemarahannya pada Karin kini mencapai puncaknya. Ini bukan lagi soal kecemburuan kekanakan. Ini adalah tindakan kriminal dan fitnah yang keji. Keesokan paginya, Rendra mengatur sebuah pertemuan mendadak di ruang rapat dewan. Ia tidak hanya memanggil Tio. Ia memanggil Karin, dan juga kedua orang tua Karin yang merupakan mitra bisnis keluarganya. Ia juga memanggil Alia. Alia datang dengan wajah pucat dan mata bengkak. Ia tidak tahu mengapa ia dipanggil lagi. Ia pikir ia dipanggil untuk menandatangani surat pemecatan. Di sisi lain, Karin datang dengan senyum angkuh, berpikir Rendra memanggilnya untuk menyaksikan akhir dari Alia. Tio duduk di sudut, berkeringat dingin. Selamat pagi, Rendra memulai pertemuan, suaranya sedingin es. Saya memanggil kalian ke sini untuk menutup kasus kebocoran data kemarin. Karin tersenyum miring. Kami sudah menemukan pelakunya, lanjut Rendra. Dan pelakunya ada di ruangan ini. Alia menunduk, tubuhnya gemetar. Rendra menekan tombol di mejanya. Layar besar di dinding ruang rapat menyala. Layar itu tidak menampilkan data atau grafik. Layar itu menampilkan rekaman kamera pengawas yang sama dengan yang ia tonton semalam. Ruangan itu hening. Semua mata tertuju pada layar. Mereka melihat Alia berlari ke lift. Dan kemudian, mereka melihat Tio menyelinap masuk ke ruangan Alia. Wajah Tio langsung seputih kertas. Keringatnya bercucuran. Karin, di seberang meja, senyumnya membeku. Matanya membelalak ngeri. Ia tidak menyangka Rendra akan bergerak sejauh ini. Rekaman itu terus berputar, menunjukkan Tio mengirim email, lalu kabur. Ketika layar kembali gelap, semua mata kini tertuju pada Tio yang gemetaran. Tio, panggil Rendra, suaranya tenang namun mematikan. Ada yang ingin Anda jelaskan? Tio tidak bisa bicara. Ia hanya menggeleng panik, lalu menatap ke arah Karin. Dia yang menyuruh saya? Teriak Tio tiba-tiba, menunjuk lurus ke arah Karin. Bu Karin yang menyuruh saya? Dia bilang akan melunasi semua utang keluarga saya jika saya mau menjebak Alia. Semua orang di ruangan itu terkesiap. Orang tua Karin menatap putri mereka dengan ngeri. Bohong. Kamu bohong. Jerit Karin, wajahnya panik. Saya tidak bohong. Rendra membentak. Suaranya menggelegar di ruangan itu. Ia melempar tablet berisi bukti transfer pelunasan utang Tio ke atas meja. Data ini masuk pagi tadi. Tepat setelah kamu menyuruh Tio. Karin terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ia tertangkap basah. Rendra berdiri. Ia menatap orang tua Karin. Om, Tante, saya menghormati keluarga Anda. Tapi apa yang putri Anda lakukan sudah melewati batas. Ia lalu menatap Karin dengan tatapan yang begitu dingin, tatapan yang belum pernah Karin lihat sebelumnya. Pertunangan kita batal. Ren, tidak. Kamu tidak bisa. Papa, bilang sesuatu, raung Karin. Ayah Karin hanya bisa memejamkan mata, menahan malu yang luar biasa. Karin, diam. Kamu sudah mempermalukan keluarga. Rendra tidak mempedulikan raungan Karin. Ia memanggil keamanan. Bawa Tuan Tio keluar. Urus dia sesuai hukum yang berlaku. Dan pastikan Nona Karin juga diantar keluar dari gedung ini. Kartu aksesnya,
blokir permanen. Karin diseret keluar sambil menangis histeris, berteriak-teriak memanggil nama Rendra. Tapi Rendra tidak menoleh sedikitpun. Ruangan itu perlahan kosong, menyisakan Rendra dan Alia yang masih duduk membeku, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ruang rapat yang megah itu kini terasa sunyi senyap. Raungan histeris Karin sudah menghilang di balik pintu lift. Hanya tersisa Rendra dan Alia. Alia masih duduk di kursinya, jemarinya terkepal di atas pangkuannya. Ia masih gemetar, syok. Seluruh kejadian beberapa hari terakhir, diancam, ditawari pekerjaan, dihina, difitnah, dan sekarang, dibersihkan namanya dalam sebuah drama, terasa berputar cepat di kepalanya. Suara langkah kaki Rendra yang perlahan di atas karpet tebal, membuat Alia mendongak. Rendra kini berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya yang tadi sekeras baja saat menghakimi Karin, kini melunak. Ada ekspresi penyesalan yang dalam di matanya. Ia tidak lagi terlihat seperti seorang direktur utama yang angkuh, tapi hanya seorang pria yang merasa bersalah. Alia, panggil Rendra, suaranya pelan. Saya. Ia menghela napas panjang, seolah mencari kata-kata yang tepat. Saya minta maaf. 3 kata itu diucapkannya dengan ketulusan yang begitu dalam. Saya minta maaf karena saya sempat meragukan Anda. Walaupun insting saya berkata Anda tidak mungkin melakukannya, tapi bukti yang mereka sodorkan membuat saya goyah. Saya minta maaf karena telah membiarkan Anda diskors. Saya minta maaf atas semua penghinaan yang harus Anda terima di gedung ini. Ucapnya, matanya menatap lurus ke mata Alia. Alia menatap balik. Air matanya kembali menggenang, tapi kali ini karena haru. Pak, Bapak tidak salah. Buktinya memang. Saya salah, potong Rendra tegas. Seharusnya saya lebih mempercayai karakter Anda daripada setumpuk data palsu. Anda adalah orang paling tulus yang pernah saya temui. Seharusnya saya melindungi Anda sejak awal. Rendra terdiam sejenak. Ia memandang Alia, gadis yang ia temui dalam keadaan paling hina, namun tetap memberinya kebaikan paling murni. Gadis yang kini duduk di ruang duannya, setelah difitnah dengan keji, namun tetap tegar. Sejak saya menyamar di jalanan, lanjut Rendra, suaranya kini lebih personal, saya menyadari sesuatu. Harta saya, perusahaan saya, gedung ini, semuanya terasa kosong. Saya membangun ini semua, tapi saya sendiri lupa rasanya menjadi manusia. Lalu, saya bertemu Anda. Dengan sepiring nasi uduk, Anda mengingatkan saya. Ia melangkah lebih dekat. Alia, saya membawa Anda ke sini awalnya karena saya butuh keahlian Anda untuk yayasan. Tapi saya salah. Ternyata, bukan hanya yayasan yang membutuhkan Anda. Saya yang membutuhkan Anda. Akunya pelan. Saya butuh kejujuran Anda untuk menyeimbangkan hidup saya. Saya butuh ketulusan Anda untuk mengingatkan saya agar tetap membumi. Saya sadar, saya tidak hanya menghormati Anda sebagai rekan kerja. Saya jatuh cinta pada kebaikan hati Anda. Jantung Alia berdebar begitu kencang, ia takut Rendra bisa mendengarnya. Pak, apa maksud Bapak? Rendra tersenyum. Ia tidak berlutut, tapi ia menatap Alia dengan keseriusan yang melampaui lamaran manapun. Alia, program, warung gratis. Itu adalah hati dari perusahaan saya. Dan Anda adalah hati dari program itu. Sekarang, saya ingin meminta Anda untuk menjadi hati dalam hidup saya. Maukah kamu menikah dengan saya? 3 bulan kemudian. Di trotoar yang dulu kusam dan becek, tempat Alia biasa mendorong gerobak tendanya, kini berdiri sebuah bangunan kecil yang bersih, modern, namun hangat. Sebuah pelang nama besar terpasang di depannya, Dapur Umum Yayasan Aditama, sepiring nasi pembuka takdir. Di sebelahnya, warung ketoprak Santi masih ada, tapi kini terlihat begitu